Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dosa Kita Semua bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pada saat itu ia merasakan apa arti lelaki dan apa pula arti lelaki yang bertanggung jawab. Ya anak-anak, kata Wahab kemudian. Anak-anak yang akan menjadi orang-orang di hari depan, kata Madikin pula. Aku ingat pada seorang anak bocah yang kuberi uang untuk mengantar aku ke sini. Dia tidak terlalu loba seperti kita yang telah besar. Dia antarkan aku ke sini dengan niatanku yang buruk. Dengan tidak prasangka sedikit juga bahwa jika sekiranya aku menang, anggota desanya hilang seorang. Wahab memakai kacamata hitamnya kemudian akan pergi. Tetapi ketika ia akan melangkah, ia tiba-tiba melihat sebondongan orang-orang desa bergerombol menuju ke arah pematang tempat ia tegak. Di antara mereka di depan sekali adalah Romlah. Wahab melihat kepada Madikin. "Akan kalian bunuh aku?" tanyanya dengan geram. "Kami bukan pembunuh-pembunuh, kami cuma petani." "Kenapa mereka membawa arit?" tanya Wahab. Madikin memandang sebentar kepada Wahab dan lalu meloncati tebing-tebing pematang seperti loncatan kijang dan berlari menghampiri gerombolan orang-orang desa itu. Dari jauh Wahab melihat bagaimana Madikin dengan tangannya seperti menjelaskan sesuatu, dan ia berpikir ketika itu, inilah hidup sejati di antara orang-orang banyak. Tak seorang pun bisa menghancurkan orang banyak dengan seorang diri. Pada saat itu ia ingat kata-kata keponakannya, tanggung jawab. Kemudian dilihatnya gerombolan orang-orang itu tidak mengikuti Madikin yang berlari seperti kijang datang menghampirinya. "Tidak apa-apa," kata Madikin kemudian. "Saya kalah, Mas Madikin," kata Wahab kemudian lalu pergi. "Mas tidak kalah, menurut dongeng. Orang yang bisa menaklukkan nafsu tamaknya tidak kalah, Wahab. Orang yang mundur untuk suatu tanggung jawab tidak kalah, Mas." Tetapi langkah tergesa Wahab menuruni jalan desa dan hilang di telan bukit, lenyap di telan alam. Madikin berdiri di atas tanah yang menguapkan sinar keras matahari, lalu memegang cangkulnya, lalu melihat ke arah barat. Di sana orang-orang desa yang tidak mengerti sedang menanti dia. Dia, Madikin, salah seorang dari mereka yang banyak itu. Sekarang pemirsa kita ceritakan Muthalib. Pada siang garang itu Muthalib sedang mundar-mandir di depan zal Rumah Sakit Umum Penengahan Tanjung Karang menanti keputusan nyawa istrinya, dan di dalam ruang para dokter sedang mengerubungi untuk menyelamatkan nyawa Suramah. Seorang juru rawat keluar. Muthalib memburu seperti akan menangkapnya. "Bagaimana, suster?" tanya Muthalib. "Berdoalah, anak saya." Suster itu tak menjawab karena ia sedang diburu oleh waktu. Dunia selamanya diburu oleh waktu. Sedetik dibagi 10, 1/10 detik dibagi 100, manusia takkan mengingkari betapa menentukan waktu. Seorang dokter keluar dari ruangan di mana nyawa istrinya sedang ditentukan. Muthalib seakan mau menangkapnya. "Bagaimana, dokter?" "Dia memerlukan banyak darah." "Keguguran?" tanyanya Muthalib gugup. Dokter itu tidak menjawab tetapi memandangnya dengan pandangan yang pasti. "Katakan, dokter." "Kami sedang menyelamatkan nyawa Nyonya Suramah," katanya, lalu masuk lagi. Rupanya dokter itu sedang menanti kedatangan suster itu, sebab ketika suster yang tadi datang membawa waskom, dokter itu ikut masuk kembali bersama suster. "Ya, keguguran," pikir Muthalib. Seorang suster yang lain keluar lagi. Muthalib cuma melihat kepada suster itu dengan pandangan yang hampa. Wahab berjalan sendirian dengan kekalutan pikiran yang merasa dikalahkan. Ia kadang-kadang ingat lagi apa yang dikatakan oleh Madikin, tetapi segera dihancurkan seperti dinamit menghancurkan batu alam. Aku memang kalah.
Ia tidak langsung ke hotelnya, ia berjalan lagi dengan kedua tangan masuk ke kantong dengan kacamata hitam tergantung di tulang hidung. Sekonyong ia telah berjalan melalui muka Bank Ekskomto dan ia tahu tak jauh dari situ adalah rumahnya. Jalan-jalan sepi. Biasanya pada jam menjelang sore itu orang-orang tepi pantai kota ini suka tidur daripada dijerang oleh kepanasan hari. Kini ia melalui jalan menuju rumahnya. Ia tentu akan membaca tulisan rumah ini akan dijual, seakan-akan langkahnya sudah diaturnya. Sehingga tepat di depan rumahnya itu Wahab berhenti. Ia memandang ke pintu rumah itu. Tidak ada tulisan itu lagi, tiada. Dan kemudian ia kembali ke hotel. Di pintu masuk, pelayan hotel mengatakan sedang menanti seorang perempuan. "Aku telah menunggumu sejak jam 12, kata perempuan itu pada Wahab dengan wajah duka cita. "Sumiwi?" tanya Wahab. "Iya." Wahab kembali memperhatikan wajah perempuan itu sebaik-baiknya, di mana beberapa tahun yang lampau ia pernah merasa terpukau olehnya. Tetapi panggilan kedewasaan tidak memungkinkan bagi orang untuk menjolok kembali buah-buahan manis masa lalu. Apalagi bagi seorang yang sedang digugat oleh arti tanggung jawab dan menghadapi hidup. Dan Sumiwi sendiri, si perempuan itu, dengan muka yang sukar diteliti lagi karena banyaknya perhiasan yang tergantung, mulai dari rambut sampai pada lengan, serta bagai bintang gemintang berkilau, tergantung perhiasan emas yang mengebat di lehernya, dan bagai bintang-bintang jasa di dadanya, bertahtakan perhiasan bros. Kedua manusia ini sama terpaku. "Wahab," kata Sumiwi kemudian membuka suasana itu. Wahab mengangkat kepala untuk menunjukkan perhatian. "Kau mau menolong aku, Wahab?" Wahab duduk kemudian kepada pelayan dimintanya 2 gelas kosong dan 2 botol zursak. "Soal apa?" "Ah," seru perempuan itu mengeluh. "Payah aku mencari kau. Kemarin aku ketemu dengan keponakanmu dan dia mengatakan kau nginap di hotel ini. Beberapa hari yang lalu aku ketemu pula dengan kau di restoran Peh Chin." Dia mengambil udara sebentar sambil memperhatikan. Apakah Wahab menaruh perhatian kepadanya? "Dan adakah kau terima surat yang kutaruh di bawah pas?" Wahab mengangguk. "Kuharap kau tak tersinggung membacanya." Wahab mengangguk pula. Sumiwi sambil sedikit mengolengkan kepalanya, sekalipun tidak dengan maksud agar permata-permata hiasannya jadi berkilau karena olengnya itu, namun permata-permata itu berkilau sendiri. Kemudian berkata, "Kau tahu, orang-orang berumur banyak yang cemburu buta. Suamiku demikian pula. Itu makanya kutulis surat. Dan janganlah salah sangka dengan surat itu." Wanita itu mengambil napasnya sebentar, tergesa-gesa sekali, seolah-olah napas itu akan pergi begitu saja. "Minumlah jursak itu dulu," kata Wahab. Sumiwi ditolong oleh Wahab menuangkan jursak dari botol ke gelas. Kesejukan es mulai lehernya yang bertahtakan kalung permata itu meredakan kegugupannya. "Bagaimana?" tanya Wahab. "Apakah kau datang ke sini tidak membikin suamimu mengawasimu?" "Hampir buyar," ulangnya. "Bercerai?" Wahab merasa pertanyaannya terlanjur, tetapi itu lebih baik, pikirnya. Yang dipikirnya baik bukanlah perceraian itu, tetapi pertanyaan itu. "Ya, mungkin bercerai kalau dia mata gelap," kata Sumiwi hancur. Ketika itu paras wanita itu seperti tak punya kewibawaan lagi, sekalipun andai kata beberapa kilo permata bertatah di kepalanya sebagai mahkota wanita. "Tadi malam dia menuduh aku yang tidak-tidak. Kemarin siang dia seakan mengutuki aku. Seakan-akan akulah yang mendorong dia untuk melakukan semuanya itu." Wahab agak terlonjak tetapi hatinya lah yang terlonjak. Dia duduk seperti tak dilonjaki oleh suatu apa. Wanita itu kini memandangnya dengan pandangan pengemis terhormat. "Kau punya kawan yang kira-kira bisa menyelamatkan suamiku?" "Soal apa?" "Ah,
seru wanita itu lagi, seperti menyerukan hari depannya yang akan ditimpa malapetaka. Minumlah, kata Wahab menawari, supaya hilang gugupmu. Perempuan itu minum Zursak es, bisa mendinginkan suasana. Dilihatnya permata-permata yang tergantung di dadanya dan tangan halusnya meraba yang di dada. Katanya, aku tidak minta ini semuanya kepada Samsudin, suamiku. Tetapi dalam keadaan kalut begitu, mencari alasan yang demikian. Dia yang bodoh, kenapa lari ke sini? Apa polisi Jakarta tidak terlepas dari polisi-polisi di sini? Dia yang bodoh, dia katakan, aku tak mau ikut tanggung jawab pada soal manipulasi ini. Kau yang menganjurkannya, Sum. Katanya, pikirku, aku cuma perempuan, kami hanya menuntut kepada suami. Apabila suami sanggup, kalau suami sanggup punya mobil, kenapa kami harus naik beca? Bagaimana pikiranmu? Tanyanya kemudian seakan minta pertanggungjawab pula. Wahab terdiam. Aku akan diceraikannya. Alangkah gampangnya. Perempuan itu seperti melakukan protes hebat dan tak lama kemudian protesnya minta diakui. Bagaimana, Hab? Salahkah aku? Setidak-tidaknya, kata Wahab agak bimbang, kau ikut juga bersalah, sebab ini semacam kejahatan sosial. Tapi aku melihat jalan. Dengan tergesa, perempuan itu seakan ingin membeli jalan itu dengan segala kemampuannya dan melonjak bertanya, jalan apa? Jalan satu-satunya yaitu kembali ke Jakarta dan menunggu si VM datang menjemput suamimu untuk dibawa ke rumah tahanan. Sumiwi seperti merasa tertumbuk pada beton dinding jalanan yang ditunjukkan oleh Wahab. Dan setelah ia menghela napasnya seperti kuda betina menghela dokar, ia berkata dengan tenang tetapi hatinya goyang. Apa pengertianmu tentang tanggung jawab? Tiap tanggung jawab punya pengertian sendiri-sendiri, besar kecilnya, baik buruknya, itu tergantung pada orang yang harus mempertanggungjawabkan. Wahab mengambil gelas lalu menghirup Zursak. Es memang dingin sekali. Semua lelaki berusaha untuk menghindarkan tanggung jawab, kata Sumiwi. Lelaki mana? Lelaki yang tak bertanggung jawab, yang selalu tak berani memikulnya. Seperti suamimu itu, sewaktu dia mengeruk uang, tidak peduli hasil keringat siapapun. Pada saat itu, dia cuma bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dengan untung-untungan, lalu kepadamu tentu kuberikan advice yang untung-untungan pula untuk mengurangi lamanya vonis hakim daripada kalian diburu-buru. Sumiwi melihat hari depannya suram, hari depan akan selalu suram. Bila manusia tahu pada kesalahannya dan tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya itu. Memang aku yang salah, kekayaan kami terlalu menyolok. Memang dibanding dengan kekayaan orang-orang yang berdiam di sekitar kami. Kalau aku dahulu mengawasi dia agar lebih hati-hati, dan aku bisa menyembunyikan apa saja. Dan aku bisa menyembunyikan apa yang... Segera Wahab memotong. Mana bisa jadi perumpamaan kau tadi benar. Kau sanggup naik sedan, kenapa harus naik beca? Dan kau sanggup, dan kau bangga dengan itu, dan kau membanggakannya pula kepada yang lain. Hanya penjara. Jangan sebut rumah terkutuk itu lagi. Aku tahu sekarang mengapa Samsudin mau cepat-cepat menceraikan aku. Dia mau lepas sendiri, mau bebas sendiri. Mungkin dengan demikian dia bisa lari ke luar negeri dan hidup dengan deposit-deposit yang dia punyai di bank-bank luar negeri. Memang aku tahu sekarang. Perempuan itu menoleh kepada Wahab tanpa memandang, dengan pandangan pengemis terhormat lagi. Kilauan permata di seluruh tubuhnya bercahaya dengan cahaya meriah. Kenapa aku harus minta tolong sama orang? Aku, istrinya sendiri, akan dijebloskannya ke penjara. Dan dia mau enak-enakan di luar negeri dengan si Amoy atau si Grace atau siapa saja yang bisa dibelinya dengan sisa uang depositnya. Terkutuk. Wahab tidak ikut mengutuk. Itulah tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab sosial. Aku telah mempraktekannya selama 2 tahun di Jakarta, sehingga istriku
Anak-anakku mengira aku telah mati. Waktu 2 tahun di penjara cukup untuk mempelajari tanggung jawab. Sumiwi kaget mendengar pengakuan itu, sehingga kekagetan itu diimbuhi oleh kalungnya yang terlonjak dari leher melemparkan kilau. Aku ke kota dengan maksud untuk mencari sesuatu untuk membahagiakan istriku dengan mengorbankan kebahagiaan orang banyak. Aku takkan mengulangi yang demikian untuk kedua kalinya. Baru beberapa jam yang lalu aku dihadapkan dengan kenyataan bahwa selain 2 tahun penjara, aku harus menebus yang lebih berat. Aku dibuang oleh orang yang kucintai, istriku, anak-anakku, mungkin 10-15 tahun atau selama-lamanya. Sumiwi berdiri dengan tidak terharu banyak-banyak berkata, "Terima kasih karena aku diajari dan dikhotbahi tentang moral." Nanti dulu, ya moral, tepat. Aku hampir gila pada waktu belum ketemu dengan kata-kata itu. Moral disadari ketika orang harus melawan moral itu. Seru Wahab bersemangat seperti gaung pendeta atau khotib di rumah-rumah suci. Tapi perempuan itu telah pergi dengan mobilnya yang disetirnya sendiri. Ia berjalan melalui jalan-jalan raya dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Tetapi waktu berjalan lebih cepat lagi untuk menyeret ia melarikan hari depannya, di mana tidak akan dicatat oleh sejarah karena dia sendiri pun tidak memerlukan sejarah sebagai tempat belajar agar manusia tidak mengulangi kesalahannya untuk kedua kalinya. Wahab masuk ke kamarnya lalu keluar lagi dan pergi membayar minuman di ruang bar. Ia sendiri yang tahu pada kemuraman hari ini telah memutuskan untuk meninggalkan kota yang membekas sejak masa mudanya ini. Hatinya telah memilih kota yang lebih keras, yaitu Jakarta, di mana orang bukan saja berkelahi dengan debu dan bus atau bemo, atau manusia-manusia yang lunak bagai agar-agar atau rakus sebagai serigala, tetapi juga ia akan berhadapan langsung dengan gelintiran yang lain yang mandi di air kali yang coklat, atau tidur di bawah jembatan, atau mendengar napas tukang beca yang merintih mendorong beca dengan 2 kakinya. Ia pergi ke gudang agen. Sore itu angin kencang sekali dan di depan maskapai pelayaran ia berpapasan dengan sahabat lamanya. Orang itu tidak lupa kepadanya dan menanyakan apa kabar anak istrinya, dan Wahab juga menanyakan kepada sahabatnya itu sudah punya anak berapa, dan sahabatnya menjawab sudah punya 5, dan Wahab menanyakan apakah sudah dijual tiket sore untuk ke Jakarta. Tiba-tiba ia ingat dengan Berek Kandila. "Kau kenal dengan Berek Kandila?" tanya Wahab. "Kenal, dia sudah berlayar. Barusan saja kami mendapat kabar buruk, kapalnya melanggar karang." Dan sahabatnya menambahkan, "Bayangkan oleh Bung, berapa lautan besar sudah dilaluinya, tetapi kapalnya tenggelam ketika keluar dari pelabuhan." "Dia sendiri bagaimana?" tanya Wahab. "Tak ada yang meninggal kecuali dia," kata sahabat itu dengan lega. "Dia mati?" "Iya." Ketika sahabat itu akan mengakhiri cakapnya, tiba-tiba ia memulai lagi dengan pertanyaan, "Kau kenal dengan dia, Wahab?" "Aku sehotel dengan dia," jawab Wahab. "Sayang," kata sahabat itu, "baru beberapa hari yang lalu dia masih bercerita bagaimana supaya bisa punya anak. Kelihatannya dia seorang tua yang kecewa, tetapi tidak bisa mengatasi kekecewaannya. Dia punya banyak istri, tapi tak satu yang tahan lama. Semua berakhir dengan cerai dan cerai. Nah, selamat sore, saya diburu waktu, itulah bahasa sehari-hari pada zaman kini. Manusia berkejar-kejaran dengan waktu, sehingga banyak yang tidak punya waktu lagi untuk menoleh ke belakang atau melihat jauh ke depan. Abad ini telah ditandai dengan ciri perburuannya bagai orang memburu serigala di tengah rimba yang ramai dengan binatang-binatang buas. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.